Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirki Artana Parabak dalam Prodi Sistem Informasi di UPBJJ UT Samarinda. Hari ini saya mau praktek dengan mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Praktikumnya yaitu menampilkan data API dengan nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia. Untuk pertanyaannya yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamatnya https://api.coinlore.net API ticket, dan membuat tampilan aplikasi dengan tampilan sebagai berikut yang menampilkan atribut, kolom, field, run name, simbol, dan price USD dengan tampilan tersebut. Dan kita akan menampilkan dan menjelaskan file yang kita butuh menampilkan data di atas serta link kodenya dalam bentuk teks atau file. Oke, jadi kita untuk memulai prosesnya itu kita dengan menginstal Ionic CLI secara global untuk menggunakan perintah npm install g Ionic CLI. Jadi kita akan menginstal beberapa paket tambahan seperti server dan Ionic Lab. Itu akan membantu proses pengembangan dan pengujian aplikasi. Jadi selama instalasi muncul beberapa peringatan deprecation warning, namun proses tersebut tetap berjalan dan tidak mengganggu instalasi utama. Selanjutnya kita akan membuat project baru bernama crypto aplikasi atau crypto app dengan templatenya blank. Untuk menggunakan perintahnya yaitu ionic start crypto app blank type 2, dan ionic ini kemudian menyiapkan struktur project dan dia akan menambahkan integrasi kapasitor dan akan menginstal berbagai dependensi seperti kapasitor core atau kapasitor key, serta plugin bawaan seperti haptic, app, keyboard, dan status bar. Kapasitor juga akan membuat file konfigurasi dengan kapasitor config.ts untuk mengatur menghubungkan antara aplikasi web dan platform mobile. Setelah struktur project selesai, maka Ionic akan menjalankan instalasi dependensi terakhir menggunakan npm install. Lalu kita akan menambahkan Axios, the library HTTP client untuk kebutuhan dalam pengambilan data API. Semua langkah ini untuk menyelesaikan persiapan project Ionic View sehingga siap dijalankan dan dikembangkan lebih lanjut menggunakan perintah seperti Ionic Server atau membangun versi mobile menggunakan kapasitor build.
Jadi untuk yang di homepage view, itu kode di atas itu merupakan sebuah komponen halaman pada Ionic View yang akan menampilkan daftar cryptocurrency dalam tampilan berbentuk kartu sederhana. Pada bagian template, halaman akan dikemas menggunakan struktur standar Ionic seperti Ion Pack, Ion Header, dan Ion Content. Dan judul halaman yang ditampilkan melalui Ion Toolbar dengan warna terang. Sementara sebuah tombol refresh ditempatkan di bagian atas konten meskipun belum memiliki fungsi pemanggilan data. Daftar koin ini akan tersusun dalam sebuah kontainer dan setiap koin yang dirender menggunakan T4 menampilkan rank, nama, simbol, serta harga dalam USD. Data koin tidak berasal dari API, melainkan dari array status bernama coins yang didefinisikan pada bagian script setup. Setiap objek berisi properti rank, name, simbol, dan price. Untuk memperjelas tampilan, bagian style tersebut akan mengatur layout seperti pusat tombol, warna latar kontainer, desain kotak koin, jarak antar elemen, serta ukuran teks. Dengan kombinasi struktur dan style CSS tersebut, maka halaman akan memberikan tampilan daftar kripto yang rapi dan mudah dibaca meskipun belum memiliki fungsionalitas dinamis seperti pengambilan data API atau pembaruan otomatis. Kode yang di main TS di atas itu akan berfungsi sebagai file utama untuk menginisialisasi aplikasi Ionic View. Dari yang bagian pertama, ini akan melakukan import modul penting seperti create app dari view, komponen root dari app view, serta router aplikasi. Selanjutnya, plugin Ionic View diaktifkan agar seluruh komponen Ionic dapat digunakan di dalam proyek. Setelah itu, berbagai file CSS bawaan Ionic yang diimpor. File yang paling penting adalah Ionic bundle CSS, karena berisi kumpulan gaya lengkap yang dibutuhkan tiap komponen Ionic untuk berfungsi dan tampil dengan benar. Selain itu, beberapa CSS seperti dasar seperti nama list, struktur, dan typography itu akan ikut dimuat untuk memastikan tampilan aplikasi konsisten di berbagai perangkat. Ada pula utilitas CSS opsional seperti padding, alignment, dan flag utilitas yang akan membantu pengaturan layout lebih mudah. Untuk tema mode gelap, bawaan Ionic juga disertakan mode dark system CSS serta file variable CSS. Ini akan digunakan untuk mengatur warna dan variabel tema custom. Jadi terakhir, aplikasi View dibuat dengan create app, lalu plugin Ionic dan router itu akan didaftarkan. Setelah router siap, aplikasi akan dipasang pada elemen dengan ID app. Dengan konfigurasi ini, maka aplikasi Ionic View bisa berjalan dengan cukup lengkap dan styling standar dari Ionic. Kode tersebut bukan konfigurasi routing untuk aplikasi Ionic View yang mengatur navigasi halaman di dalam aplikasi. Pertama, router dibuat menggunakan creator router dan create web history yang menggunakan aplikasi berjalan dengan mode bersih tanpa tanda hashtag dan bagian router atau jalur root diarahkan secara otomatis ready ke halaman kripto. Sehingga ketika aplikasi dibuka, pengguna langsung dibawa ke halaman utama yang akan menampilkan data kripto dengan rute kripto, kemudian akan dihubungkan dengan komponen home tag view yang akan ditampilkan ketika jalur tersebut diakses. Setelah rute didefinisikan, maka rute bisa diekspor untuk menggunakan dalam main TS. Secara keseluruhan, kode ini akan berfungsi sebagai pengatur alur navigasi antara halaman pada aplikasi berbasis View dan Ionic. Jadi untuk perintah Ionic Server ini akan digunakan untuk menjalankan aplikasi Ionic pada mode pengembangan, dan sistem akan menampilkan bahwa server tersebut berhasil berjalan di HTTP localhost 8100. Namun meskipun server aktif, koneksi ke port 800 terkadang ada bermasalah karena banyak status send dan time wait yang akan menunjukkan bahwa browser mencoba terhubung tapi tidak menerima balasan. Saat diperiksa dengan stack skill, tidak ditemukan proses yang not aktif sehingga tidak ada proses yang perlu dihentikan. Ketika menjalani npm run dev, aplikasi akan berjalan normal lewat page di port 5173. Namun, selanjutnya perintah npm install kapasitor or kapasitor Android dan npx chap at Android digunakan untuk menambahkan flavor Android ke proyek Ionic menggunakan kapasitor. Dan proses tersebut akan berhasil meskipun muncul peringatan bahwa folder disk belum dibuat karena proyek belum dibuat, maka platform Android itu sudah berhasil tambahkan dan aplikasi kini siap untuk masuk ke tabel dan pengembangan lebih lanjut menggunakan Android Studio atau bisa juga menggunakan di browser.
Proses build gagal karena TypeScript tidak menemukan deklarasi untuk file home path2 sehingga muncul error pada src router index.ts. Selama error TypeScript ini belum diperbaiki, maka proses npm rebuild-nya tidak akan menghasilkan folder disk dan mengakibatkan perintah kapasitor seperti mth, chap, copy juga gagal karena kapasitor bukan folder disk sebagai web asset untuk di-copy ke proyek Android. Selain itu, karena build tidak berhasil, maka Android Studio tetap bisa terbuka menggunakan MTS Chat Open Android. Tapi aplikasi belum saja secara penuh diandalkan karena web asset belum dibuat. Untuk menunjukkan error TypeScript di router harus diperbaiki terlebih dahulu agar build dapat jalan dan folder disk dapat dibuat, kemudian barulah perintah kapasitor dapat dijalankan dengan sukses. Kode HTML tersebut adalah file utama aplikasi Ayo16bit yang berfungsi sebagai titik masuk entry atau entry point untuk menjalankan aplikasi. Pada bagian head, file ini akan memuat audio penting seperti konten pivot untuk tampilan mobile, metadata untuk mendukung mode aplikasi pada perangkat iOS, serta panggilan script khusus Pite atau Pite Client yang diperlukan untuk pengembangan dengan fitur HMR atau Hot Module Replacement. Halaman div atau ID app div dalam mode menjadi tempat view akan melakukan mounting komponen root melalui main.ts. Terakhir, file main.ts dipanggil sebagai modul JavaScript yang bertugas menginisialisasi view, init, dan router. Dan secara keseluruhan, file ini akan mengatur struktur dasar dan konfigurasi awal agar aplikasi Anda dapat berjalan di browser maupun perangkat mobile. Untuk data tersebut itu merupakan daftar 7 cryptocurrency populer yang ditampilkan dalam format sederhana berisi informasi peringkat dari nama koin, simbol, dan harga dalam satu USD. Setiap koin akan memiliki nilai rank yang menunjukkan posisinya berdasarkan kapitalisasi pasar, dimulai dari Bitcoin sebagai peringkat pertama dengan harga tertinggi 27.604,54 USD dolar. Disusul Ethereum pada peringkat kedua dengan harga 1.720,54 USD. Beberapa stablecoin seperti Tether, USDT, dan USD Coin atau USDC juga tercantum dengan harga mendekati 1 USD karena sifatnya stabil. Selain itu terdapat koin besar lainnya seperti Binance Coin atau BNB, XRP, dan Stake-Ether atau STATH. Secara keseluruhannya ini daftarnya akan memberikan gambaran ringkas mengenai performa harga diri berbagai cryptocurrency utama yang umum dipantau dalam pasar aset digital tersebut. Sekian video dari praktikum saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.